A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat KSM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KSM, kali ini dalam kajian-kajian Islami dan Al-Quran kita, tema pembahasan adalah mengenai Siti Maryam atau Sayyidah Maryam, ibunda daripada Nabi Isa atau Isa Al-Masih. Di dalam Al-Quran, satu-satunya wanita yang disebut nama adalah Sayyidah Maryam ini. Tidak ada nama wanita yang disebut di dalam Al-Quran kecuali hanya Sayyidah Maryam. Begitu kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhasil kisahnya secara ringkas bahwasanya Sayyidah Maryam ini di Baitul Maqdis untuk beribadah. Saat dia beribadah itu, kemudian datanglah Jibril yang berupa manusia seutuhnya. Kemudian Sayyidah Maryam kaget. Dia bertanya, bertakwalah kamu, karena dia khawatir takut dia apa-apakan sama lelaki yang masuk di tempatnya itu. Kemudian malaikat itu berkata, jangan takut, bahwasanya aku adalah malaikat utusan Allah SWT yang aku akan memberikan kabar gembira bahwasanya engkau akan diberi anak lelaki, gulaman zakiya, anak lelaki yang bersih, yang suci. Sayyidah Maryam kaget, bagaimana aku bisa memiliki anak, mengandung anak, sedangkan aku tidak disentuh oleh manusia manapun. Kemudian malaikat Jibril berkata, itu sudah kehendak Allah, tidak ada yang sulit untuk Allah, karena itu sudah kehendak Allah. Akhirnya benar, Maryam hamil, dan alhasil telah melahirkan anak itu, digendongnya dan ditunjukkan ke khalayak ramai di situ, yang mana mayoritasnya adalah penduduk dan dari suku Yahudi. Kemudian ada beberapa orang-orang Yahudi yang bersifat tidak baik, menuduh Maryam, ya ukhta Harun. Di dalam Al-Quran itu, ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun, bagaimana engkau ini melakukan hal yang sangat tidak terpuji, sangat mungkar, sangat buruk. Ayahmu adalah orang yang baik, ibumu juga bukan wanita, istilahnya wanita jalang. Bagaimana engkau bisa melahirkan anak tanpa suami? Nah, di sini ada orang yang mempertanyakan kesahihan Al-Quran, karena disebut ya ukhta Harun, wahai Maryam saudaranya Harun. Padahal Harun ini hidup 1800 tahun sebelum Maryam. Zamannya Nabi Musa, Harun adalah saudaranya Musa. Memang Harun ini memiliki saudara perempuan namanya Maryam. Nah, di sini dipertanyakan apakah Al-Quran ini salah gitu loh. Ketika salah maka bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilang wahai Maryam saudaranya Harun. Memang sejak dulu Al-Quran itu soal ayat ini, karena dituding bahwasanya Nabi Muhammad itu tidak paham sejarah, bagaimana Maryam disebut saudaranya Harun, atau Allah yang salah, itu seolah-olah begitu. Nah, ada berbagai jawaban dan berbagai tafsiran. Dikala itu seperti pepatah atau sudah ma'ruf di kalangan orang-orang Yahudi, apabila ada seorang yang baik misalkan,
Maka dia bilang ini the brother of Harun misalkan. Karena Harun ini dikenal orang baik. Harun saudaranya Nabi Musa ini dikenal orang bersih, orang suci. Sehingga kalau ada orang yang baik, yang bersih, yang ahli ibadah, maka dia bilang ini the brother of Harun atau the sister of Harun. Jadi saat itu orang-orang Yahudi itu bilang, wahai ya ukhta Harun, wahai saudarinya Harun. Bukan berarti Maryam memiliki saudara Harun. Itu sejarah semua menafikan. Maryam, ibunda daripada Nabi Isa ini tidak memiliki saudara lelaki yang bernama Harun, tidak ada saudara. Sehingga yang paling tepat tafsirannya adalah karena kultur ketika ada seorang yang dianggap suci, maka kita bilang ya ukhta Harun, wahai saudari daripada Harun. Atau contohnya misalkan kalau ada orang yang jahat, kita bilang wahai saudari Fir'aun masalan. Seperti itulah. Jadi bukan benar-benar saudaranya Harun. Dan ini yang mengatakan begitu adalah orang-orang Yahudi yang ingin menghina Maryam. Ya ukhta Harun, wahai saudari perempuan Harun, kenapa engkau melakukan hal yang buruk? Kamu hamil di luar nikah tanpa seorang suami. Nah, jadi jelaslah sudah bahwasanya tidak ada kesalahan di dalam Al-Quran, naudzubillah, karena Al-Quran adalah firman Allah, kalamullah, yang tidak akan pernah salah, tidak akan pernah ada kesalahan di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Hanya saja mereka yang mempertanyakan ini belum faham saja sejarahnya. Dan ini didukung oleh sebuah hadis bahwasanya Rasulullah mengutus Mughirah, sahabatnya, untuk berdakwah di Najran, daerah Najran, di mana Najran ini dihuni oleh mayoritasnya orang Kristiani, orang Nasara. Nah, kemudian Mughirah ini mendatangi Najran dan berdakwah untuk mengajak orang masuk Islam. Kemudian di sana para penganut kaum Kristen itu mengkritisi ayat yang ada di surat Maryam ini mengenai ya ukhta Harun itu. Mughirah tidak bisa menjawab. Akhirnya Mughirah pulang menjumpai Rasulullah dan menanyakan soal ini, dan jawaban Rasulullah adalah sama. Mughirah disuruh kembali dan menjelaskan bahwasanya ya ukhta Harun di sini adalah bukan berarti Maryam itu saudari perempuannya Harun, bukan, tetapi adalah seperti yang saya jelaskan tadi, itu penisbatan, karena di zaman itu apabila ada orang yang bersih, yang suci, itu dinisbatkan kepada Harun. Apalagi memang dalam sejarah disebutkan bahwasanya di atasnya Maryam ini adalah ketemunya sama Harun. Jadi Harun itu seperti kakeknya, walaupun sudah 1000 tahun lebih jaraknya antara zaman Sayyidah Maryam dengan zaman Harun. Dan juga ada kesamaan nama ayah Maryam adalah Imran, ayah daripada Harun dan Musa itu juga, ayah daripada Harun itu juga Imran, ayah daripada Musa juga bernama Imran. Karena kalau tidak salah Musa dan Harun ini saudara tapi lain ibu. Alhasil saudara sekalian, maka kita tidak boleh meragukan kebenaran daripada Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang mengatakan ukhta Harun itu bukan dari Nabi Muhammad atau dari Allah SWT, tapi menukil daripada perkataan orang-orang Yahudi yang saat itu ingin mengolok-olok Sayyidah Maryam. Saya kira jelas, insyaallah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat dan dapat menghilangkan keraguan-keraguan akan kesahihan daripada Al-Quranul Karim. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا
يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.